Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan pembahasan malam ini saya tertarik membahas tentang yang lagi viral di YouTube tentang siapa itu yang orang Banten tuh, ya. Buya Mama Gufron, ya. Iya. Iya, tapi kenapa kita harus bahas? Karena ada istilah orang Arab itu likulli saqit laqit. Setiap yang jatuh itu pasti ada yang mungut. Artinya sesesat apapun orang mendakwahkan Islam di negeri kita ini, pasti ada pengikut, baik banyak ataupun sedikit. Baik yang diajarkan itu hak ataupun batil, baik yang masuk akal atau yang tidak masuk di akal, tetap saja ada pengikutnya. Tapi karena ini suatu yang viral, kalau terus-terusan kemudian dia mengajarkan ajarannya, tentu lama-lama orang-orang yang tidak punya akidah pasti akan ikut. Apalagi orang-orang awam yang kurang faham dengan ajaran Islam atau akidah yang benar pasti akan ikut. Dan itu jelas karena syaitan sendiri memang tugasnya adalah untuk memberikan was-was kepada orang-orang agar mengikuti kesesatan. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ingin saya jelaskan adalah dari sisi hurufatnya. Adapun prasangka dia bahwa dia menguasai bahasa Suryani dan tidak ada yang menguasai di dunia menurut murid-muridnya kecuali dia, ini sebuah kedustaan sebenarnya. Karena satu sisi itu sebuah kesombongan. Jangankan dia, Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah ditanya ketika dia berkhutbah, "Wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dibandingkan kamu?" Musa ini menjawab apa adanya. Tidak ada orang alim. Harusnya dia mengatakan Allahu a'lam, tapi dia memastikan tidak ada orang alim di atas dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Musa bahwa di sana ada orang yang punya ilmu yang kau tidak punya. Siapa? Nabi Khidir. Lah, ketika dia mengatakan tidak ada yang sanggup berbahasa Suryani hari ini di dunia kecuali dia, kalau bukan kesombongan apa namanya? Apakah dia sudah keliling dunia? Nah, ini juga catatan bagi dia. Yang kedua juga bahasanya aneh. Saya akan bacakan nih, sudah tulis teksnya di sini. Dia mengatakan, "Maqali ala inna kalimata ummati inna kalimata fima Allah la sayyidi inna kalimata makkata madinah la qali inna rahmata ya Rasulullah maqali inna rahmata sahaba sayyidina li Umar Uthman Abu Bakar la qali inna kalimata." Pokoknya makoli semua. Sebenarnya kalau antum pernah belajar bahasa Arab, maka ini lebih dekat kepada bahasa Arab, bukan bahasa Suryani. Dan bahasa Arab sendiri, ikhwan, itu kan ada kaedah-kaedahnya. Sebuah kalam dalam bahasa Arab itu kan harus berbentuk lafad, murakkab,
mufid dan al-wada' namanya. Okelah, mungkin dia berbentuk lafaz dan dia juga murakkab, artinya terdiri daripada lebih dari dua kata. Tapi kan ini tidak mufid. Mufid itu artinya dipahami. Orang yang belajar bahasa Arab tidak paham ini. Dan tidak wada, bukan susunan yang diletakkan bahasa Arab seperti itu oleh para ulama. Jadi ini memang bahasanya aneh gitu. Kalau itu bahasa Arab, tapi ini bukan bahasa Arab. Walaupun ada Arab-Arabnya, lebih ke bahasa Arab TKW ini namanya. TKW nggak bisa bahasa Arab kan. Saya teringat waktu di Yaman, orang-orang kulit hitam itu, orang-orang Ethiopia, orang-orang Arumi dan yang lainnya, itu juga bahasa Arabnya kurang lebih kayak gini. Ya, jadi yang baru belajar bahasa Arab itu kurang lebih kayak gini. Makanya kalau ini diklaim bahasa Suryani, ya saya kira seperti ini. Karena banyak juga orang-orang yang mampu menggunakan bahasa Suryani, walaupun bahasa ini sebenarnya sudah nggak ada. Ya. Tapi yang ingin saya bahas dulu sebagai pengetahuan ikhwan, karena kan dia mengatakan bahwa bahasa Suryani ini bahasa yang pernah diucapkan atau pertama kali diucapkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Baik, kita sedikit bicara soal bahasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa bahasa di dunia sekarang ini kan ribuan, dari berbagai macam negara dan daerah. Di negeri kita saja mungkin entah berapa bahasa gitu ya, dari Sabang sampai Merauke sana. Tetapi kan mesti ada bahasa yang pertama yang kemudian pecah dari bahasa itu menjadi berbagai macam bahasa. Nah, di sini terjadi khilaf ulama ikhwan tentang masalah Nabi Adam ini ketika diturunkan ke dunia ini menggunakan bahasa apa. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi Adam ini berbahasa dengan bahasa Arab, dan itu yang banyak dikuatkan para ulama. Tapi ada juga mengatakan bahwa Nabi Adam ini berbahasa dengan bahasa Suryani. Yang menguatkan bahwa Nabi Adam berbahasa Arab itu pertama karena bahasa Arab ini masih ada sejak zaman Adam sampai hari ini, masih dipakai. Sementara bahasa Suryani kan sudah punah, sudah enggak ada. Mungkin masih ada digunakan oleh sebagian orang-orang Nasrani Ortodok yang ada mungkin di Timur Tengah sana ya, daerah Suriah dan yang semacamnya. Tapi sudah enggak ada satu negara yang berbahasa Suryani itu, sudah punah gitu ya. Lain dengan bahasa Arab, masih ada sampai hari ini. Yang kedua, kalau kita melihat sejarah anak-anak Nabi Adam itu juga kebanyakan bahasanya mirip dengan Arab, seperti Qabil, Habil. Qabil dari Muqabalah gitu ya. Kemudian Nuh, kemudian anak-anaknya juga Syam, Ham, Yafis, itu kan identik dengan bahasa Arab. Sehingga kemudian apalagi kalau kita lihat hampir semua bahasa di dunia itu ada serapan Arabnya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa bahasa pertama Nabi Adam itu adalah bahasa Arab. Walaupun ada juga yang mengatakan bahasa yang pertama itu bahasa Suryani ya. Tapi yang jelas bahwa Nabi Adam itu semua bahasa tahu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Adam itu nama-nama semuanya, artinya bahasa semuanya yang akan diucapkan oleh seluruh keturunannya, Adam tahu. Jadi kalau seandainya Nabi Allah Adam ada sekarang gitu ya, kemudian dia ada di Batam, ya dia juga paham bahasa Melayu. Kalau di Jawa ya pakai bahasa Jawa. Kalau Adam ke Padang ya bahasa Padang kan itu. Kalau Nabi Adam ke Flores ya bahasa Alor gitu ya. Jadi semua paham. Adapun kemudian yang ada di film-film yang ma'ruf ya kan, bahwa manusia itu dulu tidak bisa berbahasa kecuali dengan bahasa isyarat. Kemudian digambarkan tentang zaman-zaman purbakala, zaman-zaman dinosaurus dan yang semacamnya, mereka berbahasa dengan isyarat. Ini dusta. Kenapa dusta?
Adam sudah bicara kok. Allah sudah ajarkan Adam itu bicara sejak di langit sebelum ke bumi kan gitu. Artinya manusia itu sudah bisa bicara, kenapa pula jadi bahasa isyarat pula kan itu. Itu orang bisu bahasa isyarat. Jadi film-film itu tidak benar itu. Lah kenapa kemudian bahasa ini sampai berkembang kemana-mana? Ulama mengatakan, ulama sejarah, jadi berkembangnya bahasa itu setelah tragedi Tufan, banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Lah putra-putra Nabi Nuh ini kan akhirnya kemana-mana ya kawan, terutama turunannya, seperti mamanya turunan Syam, putra Nuh yang pertama itu kan lebih ke arah Timur Tengah, sehingga muncullah bahasa Ibrani, bahasa Arab dan yang semacamnya ya. Kemudian ada putra Nuh itu namanya Ham, dan Ham ini dia anak keturunannya lebih hijrah ke daerah Afrika. Makanya kemudian banyak bahasa-bahasa yang timbul di Afrika, barbar, kemudian Lubia atau apalah nama bahasa mereka kan itu kan. Adapun Yafis yang ketiga, itulah yang kemudian anak-anaknya rata-rata ada di daerah Asia dan Barat gitu ya. Yang kita kenal kita inilah turunan Yafis. Ada bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa Inggris dan begitu seterusnya ya. Nah jadi perkembangan bahasa itu ya tadi dari turunan anak-anak Nuh yang kemudian menyebar kemana-mana itu. Sejak itu sampai hari ini maka berbagai macam bahasa timbul di mana-mana. Artinya bahwa kalau memang bahasa Nabi Adam itu adalah Arab, berarti bahasa Arab itulah yang terpecah menjadi ribuan bahasa. Ada yang mengatakan kalau memang bahasa Suryani ya mungkin dari bahasa itu terpecah kemana-mana. Tapi saya tertarik perkataan Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Apa kata dia di sini? Kata Imam Ibnu Hazm, la nadri ayya lughatin hiya allati waqafa Adamu alaihi salam 'alaiha awwalan. Saya tidak tahu, kata Imam Ibnu Hazm, bahasa apa sih yang pertama kali diucapkan Adam itu. Illa annana naqta ala annaha atammal lughat. Tapi saya yakin bahwa bahasa Nabi Adam adalah sesempurna-sempurnanya bahasa. Jadi para ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Hazm tidak bisa memastikan bahasa apa. Tapi kita yakin, kata Ibnu Hazm, pasti bahasa Nabi Adam itu bahasa terbaik dari semua bahasa. Karena dia yang pertama kali mengajari bahasa masalahnya kan. Kemudian bercabang kepada anak turunannya. Ada juga perkataan Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan, fa inna jumhural usuliyin ala anna Adam alaihi salam qad ulima usulu lughati kulluha wa minhal arabiyyah kama tarahu. Beliau mengatakan adapun jumhur usuliyin mengatakan bahwa Adam itu pasti sudah diberitahu atau diajarkan padanya tentang pokok-pokok bahasa semuanya. Ya, dari pokok-pokok bahasa itulah tercabang bahasa Arab, bahasa Suryani, bahasa Ibrani dan begitu seterusnya. Intinya bahwa tidak ada yang tahu Nabi Adam itu berbahasa apa. Walaupun ada perselisihan ulama, ada yang mengatakan bahwa Adam berbahasa Arab, ada yang mengatakan berbahasa Suryani. Wallahu a'lam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau merojehkan bahwa Adam itu pertama kali dengan bahasa Arab. Itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wallahu a'lam. Ya. Yang jelas bahwa sebenarnya tidak ada pengaruh imaniah sebenarnya masalah ini. Ini kan hanya mengupas sejarah saja. Apakah Adam pakai bahasa Suryani atau bahasa Arab, ya sah-sah saja kan gitu. Cuman apakah bahasa Suryaninya seperti yang diucapkan oleh Mama Gufron ini, yang makoli rahmatan itu, ya. Apakah yang kemudian berbeda gitu. Tapi yang jelas menurut saya ini bukan bahasa Suryani yang diucapkan Mama Gufron ini. Wallahu alam, itu bahasa apa? Arab pun tak masuk gitu ya.
secara kaedah maksudnya. Ya, karena tidak mufid, tidak bisa dipahami. Hanya dia sendiri yang memahaminya. Murid-muridnya pun tak paham. Lah dari sini kita tahu bahwa ya sebenarnya dia sedang mengarang bahasa sendiri. Tapi okelah dia mengarang bahasa sesuka dia, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah, saya lihat potongan video dalam YouTube itu, dia merangkai sebuah hadis Nabi SAW ketika dia bicara soal wali. Jadi dia mengatakan bahwa wali itu, wali kutub itu apa istilahnya, itu sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun sebelum dia lahir. Ya, sudah ditunjuk oleh Allah tuh. Kemudian dia menyitir sabda Nabi SAW dan mengatakan itu ada hadisnya. Kemudian dia mengatakan qala Rasulullah SAW inna maqali rahmatan inna maqali rahmatan. Pokoknya itu bahasa maqali rahmatan aja tuh. Itu saja dibolak-balikan itu. Lah ini kan sudah jelas ikhwatu fiddin. Kalau kita lihat kitab-kitab hadis, kitab-kitab hadis kan ada induk-induknya. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kita cek bahasa dia, tidak ada satupun dalam hadis itu, nggak ada gitu kan. Oke lah kalau dia mungkin membacakan sebuah hadis ada tersalah sedikit, ya kita maklumi lah kan gitu. Kadang-kadang saya pun kalau baca hadis terkadang salah harokat kan gitu, harusnya dirofa jadi nasab gitu ya. Karena sabkul lisan, terkadang kan lisan kita kadang kepleset salah ngucap harokat ya. Tapi ini tidak ada, bukan salah harokat, memang lafadznya nggak ada. Lafadz yang seperti itu loh tidak ada di induk-induk hadis itu. Lah ini kan kalau bukan pendustaan atas nama Nabi SAW, apa namanya ikhwan? Dan bahaya mendustakan hadis atas nama Nabi SAW, terancam maq'aduhu minan nar, tempat duduknya di neraka. Karena Nabi SAW di banyak riwayat, salah satunya Nabi SAW mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, kata Rasul, silahkan tempat duduknya di neraka. Bahkan Rasul mengatakan al-kadzibu alayya laisa kadzibi ala ahad. Berdusta atas namaku beda hukumnya dengan berdusta sesama kalian, kata Rasul. Kenapa? Karena man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Karena siapa yang berdusta atas namaku silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Dan kalau antum belajar mustalahul hadis, ulama sudah menjelaskan di antara sebab kenapa munculnya hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu itu, salah satunya adalah intisyarul khurafat. Karena menyebarnya khurafat, cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta. Keluarlah hadis-hadis yang seperti ini. Ini kan bahaya, kawan. Ya. Yang saya herankan kenapa kemudian ada beberapa santri yang sudah pandai baca kitab ikut juga di pengikut dia, bahkan membelanya. Harusnya kan jelas kalau dia menunjukkan hadis kan begini dalam teori hadis, ikhwan. Kalau memang hadis itu lemah, ini harus disampaikan sebagai teori ilmiah. Boleh kita membaca hadis maudhu, hadis lemah, tapi disampaikan hadis ini maudhu, hadis ini palsu, hadis ini lemah, harus begitu. Itu amanah ilmiah namanya. Lah ini kan tidak kan gitu. Kita aja tidak paham. Lah tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis tidak paham dan tidak bisa dipahami umatnya kan gitu. Inna maqali rahmatan, inna maqali rahmatan, kita gak paham juga ya. Rahmah ya paham maksudnya, rahmatan artinya kasih sayang itu. Tapi kemana-mana kan itu. Jadi kesannya kayak dagelan kan. Ini kan bicara agama kan tidak seperti itu. Harus serius bicara agama itu, tidak boleh macam-macam ya. Kemudian juga dia bicara soal wali. Dia bilang wali itu ditunjuk 100 tahun sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim sudah jelas siapa wali-wali Allah. Allah mengatakan inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah dalam surah Yunus ayat 62 63 itu.
Sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut dan khawatir, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat wali Allah itu cuma dua, iman dan takwa. Dalam surah Yunus itu. Artinya semua orang bisa jadi wali Allah. Cuman masalahnya kan dikesankan bahwa wali-wali Allah itu kan harus punya karamah. Punya karamah itu keanehan-keanehan yang disebut dengan khawarikul adah, yang berbeda dengan adat manusia. Kalau tidak ada keanehan-keanehan yang di luar daripada kebiasaan manusia, itu bukan wali. Makanya kemudian dikisahkan Mama Ghufran ini, saya lihat di YouTube ya, entah benar entah salah gitu kan. Karena nama dia bukan Mama Ghufran sebenarnya. Siapa, saya sudah tulis nama dia itu aslinya siapa namanya? Aslinya Ius Sugiman ya. Ius Sugiman. Ius Sugiman ini Bapak Ius Sugiman lah, sudah tua, Bapak Ius Sugiman. Jadi kenapa kemudian berubah namanya jadi Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani ini? Konon katanya Muhammad Abdul Ghufran ini dia disematkan kunyah ini kepada dia dari gurunya. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kunyah itu mesti didahului dengan Abu. Saya ini Abu Humairah, ini kunyah. Ummu Humairah kan itu ya. Ibnu Man, nah gitu biasanya kan Abu Man, pakai Abu, pakai itu namanya kunyah. Ini kunyahnya kok lain gitu. Muhammad Abdul Ghufran kan enggak didahului dengan Abu gitu ya. Oke lah, itu kunyah dia. Yang jadi cerita adalah kenapa muncul penamaan ini. Itu karena dia berhasil tirakat selama 40 hari 40 malam dikubur hidup-hidup. Pertanyaannya kapan sholatnya? Dikubur hidup-hidup 40 hari ini kapan sholat dia? 40 hari loh ya. Berarti dia meninggalkan sholat 40 hari kan begitu ya. Kapan wudunya, kapan sholatnya kan gitu. Oh, karena dia sudah ma'rifat Ustaz. Inilah kesesatannya di sini. Tidak ada manusia yang lebih makrifat daripada Nabi. Siapa yang lebih makrifat daripada Nabi? Tidak ada. Kalau seandainya ada orang yang paling makrifat, Nabi lah yang paling makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat, sampai pun pecah-pecah kakinya dia tetap salat malam. Sampai Aisyah mengatakan, sudahlah cukupkan dengan yang wajib-wajib saja wahai baginda Nabi. Kata Rasul, afala akunu abdan syakura, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Nah ini kan khurafat ya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia karena i'tikaf di kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena dulu dia, kalau saya lihat di internet tuh biografinya, dulu waktu muda-mudanya dia tukang obat. Jadi banyak orang yang sakit datang ke Mama Ghufran ini, kemudian ya semacam dukun kampung lah kan itu. Kemudian lama-lama menghilang, entah berguru sana sini gitu ya. Akhirnya terkenalah, kemudian viral hari ini. Yang anehnya kemudian banyak pula pengikutnya. Kalau hanya sekedar menjadi tukang obat, ya tukang obat aja kayak Pak Jul gitu. Kenapa pula lah kemudian bisa mengatur-ngatur malaikat dan begitu seterusnya kan itu. Coba ini yang pertama ya. Jadi yang saya koreksi itu dari beliau adalah mana mungkin kemudian dia bisa mengarang-arang sebuah hadis yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih hebatnya lagi adalah dia mampu mengarang 500 kitab. Imam Syafi'i, kurang apa cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah taala itu. Kalau kita melihat karyanya Imam Syafi'i seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan apa? Bahwa karya Imam Syafi'i itu sekitar mi'ah wa naif wa arbaun katanya, kitaban. Ya sekitar 140 lebih kitab. Itu karya Imam Syafi'i. Dan itu diperkuat oleh seorang alim ulama Syafi'i namanya Imam Al-Muzani. Namanya Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Muzani rahimahullah taala. Dia mengatakan bahwa kalau dia mengatakan karya Imam Syafi'i itu sekitar 113. Kata Imam Muzani, tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar 140 ke atas.
Ada yang mengatakan 140 kitab. Ya pokoknya sekitar itulah karya Imam Syafi'i. Lah kurang apa Imam Syafi'i cerdasnya, ikhwan? Kenapa ini Mama Ghufran lebih hebat daripada Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris? Sampai 500 lebih 500 kitab dengan menggunakan berbagai macam bahasa. Kata dia dari bahasa Suryani, dari bahasa Ibrani, dari bahasa Ajam, dari bahasa Arab. Luar biasa. Dan ketika kemudian ada yang bertanya soal kitabnya ada di mana, dia mengatakan, oh tidak bisa, ini kalam, ini kalam, nggak mungkin seria katanya kan. Jadi intinya nggak ada kitab itu, dia khurafat, dia hanya ngomong saja. Yang nggak tahu kalau satu kitabnya 3 lembar ya mungkin lah gitu. Kalau satu kitabnya berjilid-jilid ya mustahil juga, karena kan seorang penulis itu kan dilatar belakangi dengan pendidikan, ikhwan. Harus jelaskan pendidikannya. Ya. Makanya kita lihat ada namanya disertasi ketika mengambil S2, S3 akan itu kan. Jadi memang tidak sembarang menjadi penulis kitab ilmiah itu. Ada latar belakang pendidikan. Pertanyaannya dia pendidikannya dari mana kan gitu. Sampai mampu mengarang kitab yang sebanyak itu yang belum ada pendahulu sebelumnya. Sebanyak itu loh ya. Di zaman sekarang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, entah apa maksudnya wallahu alam ya. Tapi yang jelas bahwa enggak masuk di akal saja kan itu. Ya wallahu alam, kalau hanya untuk meyakinkan kepada para pengikutnya ya boleh-boleh saja. Mungkin tertipu kan begitu. Tapi orang yang sedikit cerdas ya tidak mungkin juga ketipu. Baik, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang kita akan bahas dari khurafat beliau adalah di mana Mama Ghufran ini, saya lihat di YouTube, dia mampu memanggil malaikat. Bahkan bukan hanya malaikat, dia mampu menginterogasi malaikat mungkar dan nakir. Dan terbalik ya, harusnya kan malaikat mungkar nakir interogasi kita kan, man rabbuk wa ma nabiyuk. Ini enggak, Mama Ghufran ini yang interogasi malaikat mungkar dan nakir. Subhanallah, enggak hebat itu ya. Padahal kan sudah jelas ikhwan, kita lihat ayat yang sering kita baca saja dalam surah Al-Qadar. Allah mengatakan apa? Tanazzalul malaika warruhu fiha biizni rabbihim. Malaikat turun dan juga Jibril itu mereka tidak turun kecuali ada izin dari Rabb mereka, dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, mereka tidak akan turun. Dan itu terulang di beberapa ayat dalam surah An-Nahl ayat 2, Allah mengatakan, pamanya yunazzilul malaika birruhi min amrihi. Sekali lagi, min amrihi. Jadi malaikat dan ruh, maksudnya Jibril turun karena perintah Allah. Ataupun Allah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakan ya Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka Jibril telah menurunkan kepada hatimu wahyu-wahyu Allah itu biidznillah, karena izin dari Allah. Jadi tidak sembarang malaikat turun ke bumi itu kecuali kalau ada izin dari Allah. Makanya Allah mengatakan ketika mensifati malaikat apa? Allah mengatakan apa? Mereka itu tidak pernah bermaksiat sama sekali. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan Allah. La ya'sunallah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya menjalankan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana mungkin kemudian dia bisa memanggil malaikat, kemudian dia bisa bicara pula dengan innama qawli rahmatan, innama qawli, itu bahasa malaikat katanya. Kemudian dia bedakan kalau bahasa jin lain lagi tuh. Dia bisa ngobrol dengan jin pun. Ya, bahasanya waswas enggak jelas kalau bahasa jin ya. Kalau bahasa malaikat ya tadi kembali innama qawli rahmatan tadi tuh. Apa seperti itu berdialog dengan malaikat. Ikhwan, sedikit ilmiah ya. Bicara tentang apakah kemudian manusia selain nabi ya bisa melihat malaikat. Kita katakan tidak mungkin, mustahil. Orang itu tidak mampu melihat malaikat dalam bentuk asli.
kecuali Nabi ya. Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali kan. Tapi selain Nabi tidak mungkin melihat malaikat, kecuali kalau malaikat itu tasyakul. Tasyakul itu artinya beralih rupa. Itu mungkin. Ya, beralih rupa kepada seperti memangnya hadis Umar bin Khattab ketika Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya soal Islam, soal iman, soal ihsan, kemudian soal kiamat dan tanda-tandanya. Malaikat melihat kan, karena Jibril ketika itu tasyakul, berbentuk dalam bentuk manusia. Tapi kalau umpamanya kemudian melihat bentuk aslinya, mampu bercakap-cakap dengan malaikat, ini dusta. Apalagi memanggil malaikat, mana ada malaikat mau datang kepada dia. Hanya Nabi saja, jangan lagi bicara Buya Mama Gufron ini. Rasul SAW satu hari pernah, namanya dalam ilmu sejarah itu disebut dengan Fatratul Wahyi namanya. Kalau antum belajar sejarah, ada namanya bab Fatratul Wahyi, kesenjangan wahyu. Jadi saat wahyu pertama turun kepada Nabi SAW itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Jibril enggak pernah turun lagi. Sampai sesak dada Nabi loh. Sesak dada Nabi itu. Kenapa Jibril tak turun lagi? Sehingga kemudian dia bercerita kepada Khadijah, jangan-jangan yang saya temui bukan malaikat, jangan-jangan saya temui itu jin dan begitu seterusnya. Ada perasaan-perasaan yang berbeda pada diri Nabi. Lah kenapa kalau memang Buya Gufron bisa memanggil malaikat, kenapa Nabi tidak? Pertanyaannya, kan tinggal minta saja pada Allah kan? Tapi tidak juga. Baru kemudian selang beberapa waktu sampai kemudian Jibril baru turun dan memberitahu bahwa dia tidak bisa turun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah lama Jibril itu tidak turun sampai kemudian Arwah bintu Harbin itu istri daripada Abu Lahab. Ya, karena Nabi SAW lama tidak turun wahyu. Apa kata dia? Aina syaitanu, katanya. Mana setanmu, katanya. Maksudnya mana Jibrilmu, mana setanmu, katanya. Kok nggak turun-turun? Jangan-jangan dia sudah tidak suka dengan kamu wahai Muhammad, dia mencari orang lain untuk dijadikan nabi, katanya. Menunjukkan apa? Nabi saja tidak bisa manggil malaikat Jibril, nggak bisa memanggil malaikat. Cemana kemudian sekelas Buya Mama Gufron ini? Lah ini kan nggak masuk di akal, ini sudah bertentangan dengan akidah Islamiyah dan ini khurafat, sangat khurafat. Apalagi mampu menginterogasi malaikat Mungkar dan Nakir. Coba Mungkar dan Nakir bisa diinterogasi, di sini pada ceritanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya lihat di video dia itu, kalau nggak salah di kuburan Sunan Ampel, kalau tidak salah videonya itu. Jadi dia bicara dengan Sunan Ampel dengan bahasa Suryaniyah dia itu. Inna maqali rahmatan, inna maqali rahmatan, inna Mekah Madinah apa semua kan. Kan itu. Dia bicara. Kemudian orang di sampingnya tanya, ya, tentang masalah apa yang diucapkan dia kepada Sunan Ampel itu. Dia bilang apa? Iya, saya sudah ngobrol dengan dia, katanya. Sedang ngobrol dengan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Pertanyaannya, apakah mungkin orang itu ngobrol dengan orang yang sudah mati, yang sudah tertutup dengan barzah? Dan kesannya itu kan ngobrol dengan ruh, seolah-olah dipanggil ruhnya Sunan Ampel, kemudian diajak bicara. Ikhwan, masalah ruh itu masalah gaib. Allah mengatakan alimul ghaibi fala yadharu ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang kegaiban itu. Dan ruh itu perkara gaib. Karena dalam sebuah ayat Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal ruh. Katakan ruh itu urusan Rabb. Macam mana mungkin kemudian dia bisa berdialog dengan orang yang sudah meninggal? Di dalam Al-Quran Allah jelas mengatakan fa innaka la tusmi'ul mauta. Kalian tidak mungkin memperdengarkan orang yang sudah mati.
Ya, dalam posisi-posisi tertentu memang orang mati itu bisa mendengar. Seperti umpamanya orang yang mengantarkan jenazah. Dia mengatakan apa? Mau dibawa kemana aku, katanya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian yang mengantar pulang, dia sempat mendengar suara terompahnya. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu si mayat itu mendengar. Ya. Tetapi tidak semua hal si mayat itu tahu. Apalagi kita orang yang hidup ngajak bicara dengan orang yang mati. Jangankan itu, Nabi SAW pernah satu hari berbicara dengan jasad-jasadnya yang meninggal di perang Badar. Dari Abu Lahab, Umayyah yang dimasukkan kepada sumur itu. Nabi SAW berbicara dengan mereka. Sekarang kalian tahu kan bahwa apa yang Allah janjikan kepadaku benar dan apa yang kalian janjikan dusta. Umar mengatakan, ya Rasul, ngomong sama siapa kamu, katanya. Maka Rasul mengatakan, kalian tidak tahu, aku saja yang tahu. Dari sini kita tahu bahwa ini kekhususan Nabi. Iya, kalau Nabi SAW memang mukjizat kan gitu. Dan tidak semua juga dia berbicara dengan semua kuburan. Lah ini kok bisa Buya Gufron, kok gimana caranya dia bisa ngobrol dengan orang yang di dalam kuburan itu, sementara sudah berapa tahun kan di dalam kuburan itu. Dia bisa bicara dengan orang di kuburan. Kalau memang betul dia bisa bicara, harusnya dia orang paling soleh, kawan. Kenapa? Dia bisa tanya kepada orang yang diazab, cemana rasanya, cemana rasanya aku dicambuk, gimana pertanyaannya, udah ada bocoran lah dia. Kan gitu ya. Dia dapat bocoran dari orang-orang yang di kuburan kan. Ya, sehingga kan dia mesti lebih takwa lagi, lebih takut lagi. Ini enggak, malah berdusta atas nama Nabi coba. Nah, ini kan aneh gitu ya. Ini juga diantara khurafat dia. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga diantara khurafat dia yang sudah saya tulis ini, dia bisa berkomunikasi dengan Nabi Khidir. Bahkan ada satu video itu, dia menceritakan tentang karomahnya beliau. Jadi satu hari beliau itu berangkat ke Pulau Bawean. Kemudian pulang dari Pulau Bawean itu, Gresik sana, dihantam ombak sampai 10 meter lebih. Itu tiba-tiba perahunya berhenti sendiri, mesinnya berhenti, dan hampir terguling tuh. Orang-orang pun sudah terpeki-peki, udah matilah di situ. Lah kebetulan Mama Gufron itu ada di perahu, katanya, ada di kapal itu. Kemudian dia mengatakan, dia menenangkan orang, langsung dia naik ke atas perahu, kemudian dia bersalawat kepada Nabi Khidir. Allahumma sholli ala Khidir, katanya. Langsung ombaknya itu surut. Kemudian kapalnya tiba-tiba mesinnya nyala kembali dan membawa penumpang selamat ke Gresik, katanya. Mana ceritanya? Kita ini bersolawat kepada Nabi kita, loh, bukan Khidir. Kita ini punya Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Khidir. Kemudian juga dia bisa ngobrol dengan Khidir. Dia mengatakan, saya pernah berjumpa dengan Khidir, saya bersua dengan dia, kemudian bicara dengan dia. Ikhwan, soal Nabi Khidir sendiri ini kan diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia masih hidup ataukah dia sudah meninggal, kan itu. Walaupun pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Khidir itu sudah meninggal. Dengan berbagai macam alasan kan, karena Allah yang mengatakan, "Wa ma ja'alna li basyari min qablikal khuld." Tidak ada kami jadikan satupun manusia sebelum wahai Muhammad mereka kekal, artinya mati. Ya. Mereka mati semuanya, termasuk Khidir. Kecuali yang Allah kecualikan siapa? Isa. Kalau Isa memang Allah kecualikan, diangkat ke langit. Ya. Tapi Khidir tidak dikecualikan dalam Quran. Kemudian juga, kalau memang dia masih hidup, pertanyaan para ulama itu, kenapa ketika Rasul dalam kondisi terdesak dalam berbagai macam peperangan, ya, pamannya dalam perang Uhud, kekalahan kaum muslimin. Kemudian juga di beberapa peperangan, perang Ahzab, hampir kalah. Ya. Kemana Khidir? Kenapa tidak membantu Nabi SAW? Minimalnya hadir, membantu perang atau ngasih ide? Tidak ada toh hadir di situ. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas bagaimana wasiat Allah kepada para nabi. Kalau muncul Muhammad itu, hendaklah kalian menolong dia. Ya, kemudian juga membantu dia, beriman kepada dia, dan begitu seterusnya. Itu nas Quran. Tapi mana Khidir di zaman Nabi SAW tidak hadir? Kenapa hadir baru hari ini?
Dan kebanyakan cerita Khidir itu kebanyakan adalah ahli thariqah kebanyakan. Yang membicara masalah Khidir hidup atau tidak itu. Bahkan sebelumnya sudah ada juga orang yang berbaiat di hotel tertentu nanti dihadiri Nabi Khidir kan. Ikhwatul fillah, kalau bukan khurafat apa namanya? Apa dia tahu Nabi Khidir itu yang mana rupanya? Kan nggak tahu juga kan gitu. Jangan-jangan setan yang datang. Lah dari sini ikhwatul fillah muliakan Allah azza wajalla, jelas ini cerita khurafat semua, nggak ada yang benar. Ya. Kita tidak menafikan karamah ya. Karamah kita, karena keanehan di dunia itu sering saya ulang-ulang. Pertama disebut irhasat. Irhasat itu keanehan bagi seorang nabi sebelum diangkat. Ada yang kedua mukjizat. Mukjizat ini keanehan bagi seorang nabi setelah diangkat jadi nabi. Ada namanya karamah, itulah yang diberikan kepada wali-wali Allah. Tapi tidak semua wali Allah itu juga dapat karamah. Contoh umpamanya, ada seorang sahabat di zaman Nabi SAW yang ma'ruf, Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi, yang Abu Hurairah Islam karena beliau dari Daus. Ketika dia berdakwah kepada kaum Daus, tidak ada yang beriman. Datang kepada Rasul. Rasul, kaumku tidak banyak beriman, macam mana caranya? Maka Rasul mengatakan, sudah, berangkat kembali kepada kaummu, nanti akan ada tanda-tanda dari Allah kekuasaannya untukmu. Maka berangkatlah dia pulang, tiba-tiba tangannya bercahaya. Malam-malam tuh, kayak senter gini ya. Dia mengatakan, ya Rabb, ini kalau tanganku bercahaya akan jadi fitnah, pindahkan. Akhirnya ditaruh di jidat pula di sini cahayanya, pindah ke dahinya. Kemudian ya Allah, kalau ini cahaya dahi bisa jadi fitnah, akhirnya ditaruh di mulutnya, kalau ngomong bersilau-silau. Sebab itulah kaum Daus masih Islam. Pertanyaannya, apakah kemudian sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman yang karamah-karamahnya tidak diceritakan, tidak lebih hebat daripada Tufail ibn Amr ad-Dawsi? Tidak. Abu Bakar lebih hebat dibandingkan Tufail. Walaupun tidak dijelaskan karamahnya kan. Dari sini ada kaidah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, belum tentu seorang wali yang ada karamah lebih mulia dibandingkan seorang wali yang tidak ada karamah. Itu maksudnya. Ya. Dan karamah itu diberikan betul-betul kepada orang-orang yang beriman. Di sana ada namanya maunah. Maunah itu ya orang-orang biasa kayak kita lah, umpamanya antum lagi jalan, tahu-tahu ada kontainer blong remnya, harusnya antum ketabrak, tiba-tiba antum selamat, itu maunah namanya. Ya, maunah pertolongan dari Allah. Ada juga ihana. Ihana itu menghinakan dia. Seperti yang sudah saya ceritakan, ketika ada orang buta sebelah datang kepada Musailamah al-Kadzdzab ingin disembuhkan, akhirnya diludahi jadi buta dua-duanya. Itu kan ihana, ya, menghinakan Musailamah al-Kadzdzab namanya. Nah, kita tidak syak lagi ada karamah-karamah kan itu. Tapi karamah-karamah ini betul-betul diberikan oleh Allah kepada wali-walinya sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Bukan diceritakan begini-begini nggak jelas kan itu. Coba bayangkan sampai bisa bicara dengan semut, bicara dengan jin. Lah, orang yang berkomunikasi dengan jin itu macam mana caranya berkomunikasi dengan jinnya? Lain kalau orang meruqyah, umpamanya ada orang kesurupan, kita ruqyah, ya. Kemudian jinnya ngomong, mungkinlah berkomunikasi, ya. Tapi kalau tanpa ada orang kesurupan, tiba-tiba orang kemudian berkomunikasi dengan jin, tidak mungkin kalau dia tidak ada kerjasama dengan jin tuh. Dan biasa dilakukan oleh para dukun biasanya. Yang suka berkomunikasi dengan jin, kalau dia orang beriman, tidak mungkin dia berkomunikasi. Kecuali para dukun. Kalau dukun ya, karena mereka memang junjungan mereka jin, makanya mereka berkomunikasi dengan jin. Tapi orang yang bertauhid tidak mungkin, dan buat apa berkomunikasi dengan mereka? Nggak ada gunanya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian pakai bahasa jin aneh-aneh. Lu kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, jin itu sama dengan kita. Di antara mereka ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Eropa, ada juga yang mungkin bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Jin sama dengan kita. Kurang lebih jin itu. Kehidupan dia persis dengan kita. Ada yang ojek online. Pokoknya persis kehidupan manusia, itulah kehidupan jin. Makanya kita lihat orang yang ruqyah itu tiba-tiba dia bisa bahasa Arab. Mungkin jinnya dari Timur Tengah kan itu. Ya, bisa saja kan itu. Atau bahasa Inggris. Kapan dia kursus ke Pare kampung Inggris kok bisa bahasa Inggris dia? Ya memang bahasa-bahasa mereka juga sama dengan kita sebenarnya. Mereka juga ada geng motornya juga sama. Jadi kurang lebih lah kehidupan mereka dengan manusia itu. Lihat kehidupan kita, sama kehidupan jin seperti itu.
tapi manusia lebih mulia dibandingkan mereka. Tapi ini khurafat, ikhwan. Namanya khurafat, ya khurafat, apalagi kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia bicara ketika ngobrol dengan orang mati tadi. Kan pakai bahasa Suryani. Memang ilmiahnya ulama memang berbeda pendapat. Ketika Munkar dan Nakir itu bertanya kepada kita, menggunakan bahasa apa? Ada yang mengatakan bahwa bahasa Munkar dan Nakir ketika mengatakan siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, itu memang pendapat pertama. Ada yang mengatakan menggunakan bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa malaikat Munkar dan Nakir. Itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala. Kemudian yang pendapat yang kedua menggunakan bahasa Arab, karena teks hadisnya seperti itu kan. Man rabbuk, ini kan bahasa Arab. Wa man nabiyuk, itu kan bahasa Arab. Wa madinuk, apa agamamu? Ada yang mengatakan bahasa Arab. Dan ini yang dinaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwa zahir daripada hadis bahasa Arab, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, bahwa malaikat itu akan bertanya dengan bahasa yang dipahami orang yang mati itu. Ya kalau kita orang Batam ya pakai bahasa Batam, orang Sunda ya pakai bahasa Sunda, orang Padang ya pakai bahasa Padang, pokoknya yang dipahami dia. Itu yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya, fatwa Lajnah Daimah. Tapi wallahu alam, kata Syekh Utsaimin, kita tidak bisa menjazmkan malaikat bahasa apa, karena kan yang merasakan orang yang mati kan itu. Orang yang mati. Artinya dialog antara malaikat Munkar dan Nakir itu hanya dengan orang yang mati, bukan dengan orang yang hidup. Ini kan berdialog orang yang hidup kan. Ya, ini Mbah Yahya Gupran ini kan berdialog dia dengan orang yang sudah mati. Ini khurafat, ikhwatul fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian saat mubahalah dia mubahalah dengan orang-orang yang mengaku Habib, keturunan Ba'alwi dan begitu seterusnya. Saya tidak bahas nasab. Cuman perkataan Mbah Gupron ini sampai sesumbar dia mengatakan dia mengajak mubahalah itu dengan melibatkan semua malaikat. Panggil tuh Nabi Adam sampai para nabi, para rasul hadirkan. Hadirkan. Kita mubahalah. Siapa yang mati, siapa yang hidup kan itu. Ikhwan, kata-kata seperti ini apa coba? Menghadirkan Nabi Adam? Gimana caranya? Ya. Kemudian lebih parah lagi, dia mengatakan sebagai penjaga gawang neraka kan. Ikhwan, neraka itu panas. Antum di gawangnya bukan kebakar kan. Neraka loh. Kata Nabi itu narukum hadi. Ya, kata Rasul itu api kalian ini itu adalah juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu satu bagian dari 70 bagian api neraka. Yang satu saja ada kebakaran besar, ikhwan. Kita dekat-dekat panas kita ini. Cemana yang 70 digabungkan tuh seperti apa panasnya coba? Jadi gawang neraka pula. Entah maksudnya apa, kita tidak bisa mentakwilkan karena nggak paham bahasa dia kan gitu ya. Mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang paham dia. Kita kan hanya menghukumi secara zahir kata-kata dia saja masalahnya. Ya mungkin maksudnya nggak seperti itu, tapi zahirnya kan seperti itu ucapan dia yang kita pahami. Makanya ini kan hal-hal yang nggak masuk di akal yang keluar dari Mama Gupron. Yang lebih parah lagi adalah ketika ada orang bertanya kepada dia apakah Nasrani masuk surga, apa semua orang masuk surga. Apa kata dia? Semua agama itu ada kaplingnya di surga katanya. Semua agama itu mau Hindu, mau Buddha, mau ada semua kaplingnya di surga. Ini kan pemahaman liberal, ikhwan. Ini pemahaman kekufuran namanya. Bagaimana Allah yang mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, selain daripada ditolak agamanya di dunia, di akhirat rugi dia. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi hanyalah Islam. Itu nas Quran. Gak bisa. Bahkan jelas-jelas Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis Nabi SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadi.
la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ini tegas hadis ini membantah perkataan itu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, tidaklah seseorang mendengar baik itu Yahudi ataupun Nasrani tentang kedatanganku, kemudian dia tidak beriman kepadaku, siap-siaplah dia menjadi penduduk neraka. Dari sini tegas bahwa semua agama dengan kedatangan Islam harus memeluk Islam, kan begitu? Dan itu doktrin dalam Quran seperti itu. Sebagaimana orang Yahudi mengatakan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga kecuali Yahudi. Begitu juga tidak masuk surga kecuali Nasrani. Masa kita tidak boleh mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali kaum muslimin? Mereka saja berani mengatakan seperti itu, kan begitu. Maka kita katakan tidak ada yang masuk surga kecuali dia seorang muslim. Karena bagaimanapun setelah kedatangan Nabi SAW, pertama, agama yang dibawa Rasul adalah agama yang terakhir. Kedua, Nabi yang diutus oleh Allah adalah Nabi terakhir. Ya kan? Nabi terakhir. Dan Al-Quran yang diturunkan adalah kitab terakhir. Apalagi? Berarti itulah yang kemudian diikuti. Ya mungkin di masa Isa pengikut Isa yang paling selamat, di masa Musa pengikut Musa yang paling selamat. Sekarang eranya Nabi Muhammad, berarti pengikut Nabi Muhammad itulah yang selamat. Karena tidak mungkin disamakan antara ajaran Islam dengan ajaran Nasrani. Ajaran Nasrani itu ajaran di atas kesyirikan, mengatakan Isa Tuhan, mengatakan Isa anak Tuhan, mengatakan Isa satu di antara Tuhan. Ajaran Yahudi menganggap Uzair itu anak Tuhan. Tidak bisa. Sementara kita mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Enggak nyambung. Kita ini mengklaim agama kita ikut Ibrahim. Nasrani juga mengatakan agama mereka ikut Ibrahim. Yahudi juga mengatakan agama mereka ikut Ibrahim. Tapi Allah mengatakan, maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim itu hanif, lurus. Dia tidak melakukan kesyirikan. Sementara agama-agama mereka melakukan kesyirikan. Macam mana kemudian disamakan? Ini kan ajaran pluralisme namanya, ajaran liberalisme. Kemudian dikatakan semua agama punya nabi, Hindu punya nabi, Buddha punya nabi, Konghucu punya nabi, semua punya nabi. Ikhwatu fiddin, bahasa Quran itu cuma dua, ahlul kitab dan musyrikun. Ahlul kitab cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Itu yang diberikan kitab, artinya itu yang ada nabinya. Orang musyrik itulah yang tidak diberikan kitab dan tidak ada nabinya. Dipahami di sini, ya. Makanya intinya ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajalla bahwa ini syubhat semuanya. Maka kita harus sampaikan sebagai watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena bagaimanapun walaupun mungkin kelihatannya aneh-aneh bagi kita yang berilmu mungkin tahulah ini sesat, tapi bagi orang yang tidak punya ilmu, mereka pasti akan tersesatkan dengan dia, kan. Makanya ketika dia mengangkat pembicaraan ini di media dan semua orang tahu dan dia menganggap bagian daripada ajaran Islam, ya kita juga harus angkat bicara lah, kan itu. Tidak mungkin diam saja. Kita harus menasihati ini yang benar, ini yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah mungkin ya banyak lagi sih sebenarnya kalau kita mau koreksi, tapi waktu juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.